Ketua IKD Kecamatan Batu Jaya yang alhamdulillah mendampingi, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada acara hari ini, yang saya cintai seluruh masyarakat Desa Karya Bakti yang hadir pada hari ini. Izin menyampaikan, kemarin katanya datang hari Senin ke sini, saya juga nggak ada laporan pemberitahuan dari BPD bahwa akan adanya masyarakat yang akan bukan demo ya, menanyakan aspirasi, karena ada giat nganterin cucu saya ke Garut. Kalau ada undangan atau pemberitahuan dari BPD itu pasti saya hadir, bukan menghindar, karena saya nganterin cucu saya ke pondok. Udah waktunya masuk ke pondok pesantren. Kemarin berangkat subuh, pulang sekitar jam 10 malam. Mungkin gak ada permasalahan yang gak bisa diselesaikan. Barangkali ada perwakilan bapak-bapak, silahkan untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan datang ke kantor Desa Karya Bakti. Saya siap untuk menjawab. Di sini juga ada pimpinan saya, ada rekan Ketua IKD Kecamatan Batu Jaya yang mungkin bisa menjawab. Maka dipersilakan. Bang, udah pulang. Udarakan. Nah, itu ada Bapak BPD. Bang Bojo dulu, cok. Abang, nah, terus saya lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Sekcam, Pak Lurah, serta aparatur setempat. Yang saya hormati Ketua Babinsa. Saya di sini hadir sebagai bentuk aspirasi mengungkapkan selama ini kinerja lurah. Maksudnya bagaimana bisa terjadi ADD pelaksanaan 2025 realisasi 2026. Kemudian banyak kesalahan yang saya dengar dari BPD tentang lurah. Ya, kami menuntut lurah, ya kesepakatan kami semua, ya lurah untuk mengundurkan diri. Itu aja. Demikian yang saya sampaikan. Permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali mau menambahkan? Enggak? Ya. Ya Pak, Pak. Nah, depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekcam dan saya hormati juga Bapak Kapolsek dan semua masyarakat Karya Bakti yang nggak bisa saya sebut satu ya. Ya, di sini kami bukannya datang bergelombang-gelombang, tapi yang kami minta kemarin tuntutan kami kepada Pak Lurah untuk pertama itu untuk bertransparansi gitu untuk masalah anggaran, pertama anggaran yang APBDes
yang direalisasikan gitu, dan yang belum direalisasikan hingga sampai di 2026 gitu. Yang kedua, ya kami semua di sini mohon maaf kami tidak ditunggangi oleh lembaga apapun atau dari oknum manapun. Kami bergerak berdasarkan hati nurani kami untuk bertatap muka dengan Pak Lurah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Biar tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Pak Sekjam, Pak Lurah dan jajarannya. Saya langsung ke poin aja ya. Gak mau saya bertele-tele panjang lebar. Ada 5 poin tuntutan. Yang pertama, pertahanan pangan berupa kambing pada waktu itu. Dan yang kedua, pengadaan masker untuk masyarakat pada saat COVID. Yang ketiga, pengadaan pohon mangga yang 1000 pohon. Yang keempat, dana BUMDes Pak, Badan Usaha Milik Desa. Yang kelima, bulan. Dan yang keenam, anggaran jalan tahun 2025 mundur sampai 2026. Kenapa kok bisa? Dah, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, tadi yang pertama katakan pangan ya. Ya, Yang kedua apa? pengadaan masker Pak untuk masyarakat saat COVID. Masker. Masker. Yang ketiga. Pohon mangga. Yang keempat, dana BUMDes Pak, harus jelas. BUMDes. 5. Ambulan Pak. Yang keenamnya anggaran jalan tahun 2005. Karena ini udah mau masuk anggaran yang baru 2026 kan? Itu. Terima kasih. Ini yang dari sekian yang pertama itu minta satu mundur saya selaku kepala desa. Alasannya apa kan gitu? Untuk minta mundur. Yang kedua tadi dari Bang Erwin menanyakan kapan realisasi anggaran tahun 2025. Dan yang ketiga ada nama item yang ditanyakan. Sebenarnya sama, mungkin tujuannya sama kan. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu muka dengan saya dan sehingga bisa memaparkan satu tentang ketahanan pangan dari tahun 2022 sampai 2025. Dan 2022 itu tentang kambing Pak. Domba itu ada 60 ekor untuk 6 dusun. Terus ada permintaan dari PPD tolong cukupin pelora 1 dusun lagi, jadi 70 ekor. Itu sudah saya penuhi domba. Dan yang paling pertama minta itu BPD Pak, 1 ekor per orang. Karena satu kandang itu ada 10 ekor. Nggak tahu saya juga BPD minta. Ada dari masing-masing kedua kelompoknya. BPD minta 1 ekor, katanya ada yang dijual, ada yang dipelihara, saya nggak tahu. Itu ya. Yang tahun 2023 BPD juga meminta untuk ketahanan pangan tahun 2023 wakil ketua BPD 500 ekor Pak. Sampai hari ini juga
saya nggak tahu bebeknya di mana. Bapak aja ini terima kasih. Yang tahun 2024 itu bebek juga, ya, ketahanan pangan dikelola sama Konidi. Sampai hari ini juga saya nggak tahu, saya panggil orangnya nggak pernah datang. Konidi apa enggak? Perawayan. Itu akan saya laporkan ke kepolisian terkait ketahanan pangan bebek yang sampai hari ini nggak ada kejelasan. Jangankan buat PAD, bukan bebeknya aja saya nggak tahu. Yang keempat itu ketahanan pangan dilarikan ke Bumdes untuk ayam KUP. Itu ada Pak, Bapak tinggal tanyakan, ada direkturnya namanya Bapak Darwis. Itu ada 600 ekor, yaitu sewa lahan dan kandang. Itu sewa Pak, 15 juta per tahun, kalau 3 tahun berarti 45 juta. Bumdes itu menyewa lahan dan kandang. Ayamnya masih ada. Nanti Bapak tinggal konfirmasi ke Direktur Bumdes Bapak Darwis. Apa lahan siapa Pak? Itu lahan saya. Saya beli dengan nyicil Pak, bukan cash. Karena Bapak Haji Seto itu menjual, kalau orang tolong beli, saya nggak ada kekuatan untuk beli. Ada 500.000, 200.000 mintanya. Itu yang perlu saya jelaskan. Untuk tanah ya, saya belinya dengan cicil. Tanya aja beliau, beli cash apa nyicil. Berarti Bumdes sewa ke Bapak gitu ya? Sewa ke saya Disewain selama ke 3 Bapak. tahun Pak. Itu kandangnya saya yang bikin, bukan Bumdes yang bikin. Jadi di situ ada sewa lahan dan kandang selama 3 tahun. Itu dana desa ya. Ini apa? Bumdes tahun 2025. Yang Bapak tanyakan tentang COVID tahun 2021 kalau nggak salah COVID itu. Masker pernah saya bagikan Pak di pinggir jalan. Itu ada semua. Terus sewa lokasi buat karantina juga ada 1 tahun. Saya sewa di depan rumah saya karena nggak ada waktu itu. Ada yang sekarang itu dibeli sama Bapak Wakil. Itu ada. Sampai hari ini juga pipannya masih ada atau ranjangnya, termasuk disinfektan apa. Waktu itu kan pernah disemprot tentang COVID. Masker juga ada. Waktu itu saya bagikan di pinggir jalan. Terus anggaran jalan tahun 2025 yang belum dirampungkan, belum dikerjakan, belum dirampungkan karena 60% sudah saya kerjakan. Ada beberapa item di sini Pak yang belum selesai. Yang pertama itu Jalan Cikeruh, jali 2,5 meter kali lebar 2,5 meter, panjang 200 meter kali tinggi 0,15, tersebar di beberapa titik. Yang pertama Bakung Utara 17 meter di Blok Bapak Jenawi. Yang kedua di Masjid Sungai Terong 30 meter. Yang sudah dikerjakan di Dusun Cikeruh itu sekitar 170 kalau nggak salah. Sisa 49 meter yang belum dikerjakan untuk wilayah Cikeruh dengan nilai total 33.730.000. Yang pertama nih, yang belum selesai
karena waktu itu minta dihentikan sama warga karena panen raya. Ini ada pewakil, nanti dia juga bisa menjelaskan atas permintaan warga. Terus ada jaring di Pamuktiali, Papung Utara 100 meter memang belum dikerjakan karena posisi waktu itu banjir. Kan banjir tahun sekarang Pak, banjir kemarin itu Pak. Ya kan 5 bulan ke belakang itu Pak hujannya nggak berhenti, ekstrim. Kenapa nggak banjir? Karena ada pengerukan, saya minta sama Bupati untuk normalisasi dari Sungai Terong ke Bakung depan. Kalau nggak diangkat waktu itu, mungkin banjirnya berkelanjutan. Ada 2 beko Pak. Yang pertama yang besar dari Sunter sampai Bakung Selatan, terus di 03, 02 itu menggunakan ekskavator yang kecil karena nggak muat. Dan alhamdulillah ada warga yang menghibahkan tanahnya untuk dibongkar. Itu permanen Pak, Bapak Alam dan Bapak